Pembahasan buku paket Matematika kelas 7 SMP atau MTS semester 1 tahun edisi revisi 2017. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita akan membahas di uji kompetensi 2. Kita mulai dari soal pilihan ganda nomor 1. Di antara kumpulan berikut yang termasuk himpunan adalah untuk yang A, kumpulan gunung yang tinggi. Jadi di sini untuk yang A di sini bukan himpunan karena di sini untuk tinggi ini tidak pasti. Apakah 100 meter, apakah 2000 meter, apakah 3000 meter itu sudah termasuk tinggi. Sehingga di sini bukan himpunan. Kemudian untuk yang B, kumpulan bunga yang baunya harum, di sini juga sama, di sini tidak pasti. Kemudian untuk yang C, kumpulan hewan berkaki 4, ini pasti karena di sini sudah jelas berkaki 4. Kemudian untuk yang D, kumpulan siswa yang pandai, di sini juga tidak pasti. Dalam artian acuan pandai ini pandai yang seperti apa, di sini tidak pasti. Sehingga di sini untuk jawabannya adalah yang C. Soal yang berikutnya. Kumpulan-kumpulan berikut ini yang bukan himpunan adalah, baik, jadi di sini yang bukan termasuk himpunan. Untuk yang A, kumpulan siswa yang tingginya kurang dari 150 cm, di sini pasti acuannya adalah kurang dari 150. Kemudian untuk yang B, kumpulan bilangan cacah antara 2 dan 10, di sini juga pasti. Di sini acuannya pasti bilangan cacah antara 2 sampai 10. Kemudian untuk yang C, kumpulan siswa yang berbadan kurus, di sini tidak pasti. Yang dimaksud kurus ini yang seperti apa? Apakah di sini untuk orang yang memiliki berat badan 50 kg ataukah 80 kg? Jadi di sini untuk berbadan kurus tiap orang di sini berbeda-beda sehingga tidak pasti. Kumpulan bilangan asli kurang dari 10 ini adalah pasti. Sehingga di sini yang bukan himpunan ini adalah yang C. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Himpunan A memiliki anggota 13579. Bila himpunan A dinyatakan dengan menyebutkan sifat keanggotaannya adalah, untuk yang A, himpunan bilangan antara 0 sampai 10, di sini salah. Seharusnya apabila ini 0 sampai 10, seharusnya di sini ada 2. Kemudian himpunan bilangan ganjil antara 1 sampai 9, di sini juga salah. Di sini antara 1 sampai 9, seharusnya 1 dan 9 tidak masuk. Kemudian untuk yang C, himpunan bilangan prima antara 0 sampai 10, di sini juga salah karena di sini untuk 1 ini bukan prima. Kemudian untuk yang D, himpunan bilangan ganjil antara 0 sampai 10, di sini adalah jawaban yang benar. Karena di sini bilangan ganjil antara 0 sampai 10 dimulai dari 1, 3, 5, 7, 9. Soal yang berikutnya. Himpunan semesta untuk himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5. B dengan anggota X sedemikian hingga X kurang dari sama dengan 2 dan X anggota bilangan bulat. Baik, di sini kita data terlebih dahulu untuk B. Jadi di sini untuk B, X sedemikian hingga X kurang dari sama dengan 2, sehingga di sini 2 dimasukkan. X elemen bilangan bulat, maka di sini untuk bilangan bulat ini adalah negatif, 0 dan positif, sehingga di sini dari 2. Kemudian 1, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Dan himpunan C dengan anggota bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 30. Baik, jadi di sini untuk himpunan C untuk anggotanya adalah kelipatan 3, sehingga di sini 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Jadi di sini kurang dari 30, maka 30 tidak kita ikut sertakan. Maka di sini untuk himpunan semestanya, himpunan bilangan asli di sini salah karena ada negatif. Kemudian cacah di sini juga salah karena di sini ada negatif. Kemudian untuk yang C, himpunan bilangan bulat, di sini benar karena untuk himpunan bilangan bulat itu adalah negatif
positif, dan 0. Sehingga di sini bisa dijadikan semesta untuk A, B, dan C. Kemudian untuk yang D, himpunan bilangan cacah kurang dari 30, di sini juga salah karena untuk yang B saja, himpunan bilangan cacah saja di sini juga salah, apalagi di sini yang kurang dari 30. Soal yang berikutnya. Banyaknya himpunan bagian dari K dengan anggota A, B, C, D, E yang mempunyai 2 anggota adalah. Baik, jadi di sini untuk himpunan bagian dari K sendiri di sini memiliki 5 anggota, A, B, C, D, E. Kemudian di sini himpunan bagian dengan 2 anggota. Maka di sini kita bisa menggunakan berbagai cara. Yang pertama di sini kita bisa menggunakan segitiga Pascal. Dengan di sini untuk 1 ini adalah himpunan yang memiliki 0 anggota. Kemudian 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota, 5 anggota. Kemudian dari sini ini untuk 0 anggota, himpunan bagian untuk 0 anggota. Kemudian himpunan bagian untuk 1 anggota, himpunan bagian untuk 2 anggota. Sehingga di sini jawabannya adalah 10. Namun di sini apabila kita melihat pilihan gandanya ternyata di sini tidak ada. Maka di sini untuk meyakinkan teman-teman, di sini kita menggunakan cara lain. Cara lain ini adalah dengan mendata. Jadi di sini kita bisa juga menggunakan cara dengan mendata. Jadi di sini untuk mendatanya agar di sini tidak ada yang tercecer, sehingga di sini kita urutkan. Yang pertama adalah AB, kemudian AC, kemudian AD, kemudian AE. Karena AB sudah ada, AC sudah ada, AD sudah ada, dan AE sudah ada, maka di sini kita tidak boleh menulis di sini BA karena di sini AB sama dengan BA. Maka di sini kita mulai dari B, yang berikutnya adalah BC, kemudian BD, kemudian BE, kemudian CD, CE, kemudian DE. Jadi di sini totalnya juga ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atau di sini teman-teman juga bisa menggunakan rumus dari ini. Jadi di sini untuk rumus ini biasa diajarkan di jenjang sekolah di SMA. Namun di sini apabila teman-teman ingin mengetahuinya, caranya adalah seperti ini. Jadi di sini untuk anggotanya di sini ada 5, sehingga di sini 5 faktorial. Kemudian dipilih himpunan bagian dengan 2 anggota, sehingga di sini dibagi dengan 5 negatif 2 faktorial dikalikan 2 faktorial. Untuk faktorial ini adalah 5, 4, 3, 2, 1. Di sini 5 dikurangi 2 hasilnya 3, 3 faktorial sehingga 3, 2, 1. 2 faktorial ini adalah 2 dikali 1. Maka di sini untuk 321 bisa kita coret dengan 321 sehingga di sini menjadi 5 dikali 4 dibagi dengan 2 dikali 1. Maka di sini 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2, 2 dikali 5 hasilnya 10. Maka di sini dengan 3 cara di sini kita tidak menemukan jawabannya 10. Maka di sini untuk soal nomor 5 di sini terjadi kesalahan soal, jawaban yang benar adalah 10. Soal yang berikutnya. Diberikan diagram Venn yang menyatakan himpunan A dan B, maka himpunan A dikurangi himpunan B adalah. Baik, jadi di sini untuk himpunan A, anggotanya adalah C, D, E, F, dan himpunan B anggotanya adalah E, F, G, H. Maka di sini untuk A dikurangi dengan B, jawabannya adalah himpunan dengan anggota C dan D. Sehingga di sini apabila kita lihat, ternyata dalam soal di sini juga tidak ada jawabannya. Maka di sini kita lingkari, jawaban yang benar adalah C dan D. Soal yang berikutnya. Jika himpunan P dengan anggota bilangan prima kurang dari 12 dan himpunan Q dengan anggota bilangan asli kurang dari 12, pernyataan berikut yang benar adalah. Baik, jadi di sini bilangan prima kurang dari 12, maka di sini kita bisa menuliskan 2, 3, 5, 7, 11.
Kemudian untuk bilangan asli kurang dari 12, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sehingga untuk pernyataan yang benar, di sini 9 bukan anggota dari P, di sini benar. 5 bukan anggota P, di sini salah. 9 anggota dari P, di sini salah, dan 5 anggota P di sini benar. Jadi di sini untuk A dan D di sini benar. Kemudian P ini adalah himpunan P, bukan merupakan himpunan bagian dari Hi. Jadi di sini apabila kita lihat 2 ternyata di sini ada di Hi, kemudian 3 ada di Hi, 5 ada di Hi, 7 ada di Hi, kemudian 11 juga ada di Hi. Maka di sini untuk yang benar adalah himpunan P merupakan himpunan bagian dari himpunan Hi. Sehingga untuk jawabannya adalah yang D. Soal yang berikutnya. Dari himpunan berikut yang merupakan himpunan kosong adalah, baik, jadi di sini untuk himpunan kosong, himpunan bilangan prima genap di sini ada, yaitu adalah 2. Kemudian himpunan nama-nama hari yang diawali dengan huruf P, di sini tidak ada, sehingga di sini himpunan kosong. Kita lanjutkan untuk yang C terlebih dahulu. Himpunan binatang berkaki 4, di sini ada, jawabannya sapi. Himpunan bulan yang diawali dengan huruf N, di sini ada, jawabannya November. Sehingga di sini untuk jawabannya jelas yang B. Soal yang berikutnya. Himpunan semesta dari himpunan A dengan anggota 0, 4, 8, 12, 16 adalah, baik, jadi di sini untuk yang A himpunan bilangan asli, di sini 0 bukan bilangan asli, sehingga di sini salah. Untuk yang B bilangan ganjil, di sini 4, 8, 12, 16 bukan ganjil, sehingga salah. Kemudian untuk yang C himpunan bilangan cacah, untuk bilangan cacah dimulai dari 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya di sini, sehingga untuk yang C bilangan cacah bisa dijadikan himpunan semesta untuk himpunan A. Kemudian untuk yang D himpunan bilangan prima untuk 4, 8, 12, 16, 0 di sini bukan prima, sehingga jawabannya adalah yang C. Soal yang berikutnya. Himpunan P dengan anggota X sedemikian hingga X lebih besar dari sama dengan 2 kurang dari sama dengan 8 dengan X elemen bilangan asli. Jika dinyatakan dengan mendaftar anggota-anggotanya adalah, baik, jadi di sini untuk bilangan asli dengan batasan 2 dan 8 dengan di sini kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan, maka di sini untuk 2 dan 8 harus diikut sertakan. Maka di sini sudah bisa terlihat jawaban yang benar ini adalah yang D. Karena di sini untuk 2 dan 8 di sini diikut sertakan. Soal yang berikutnya. Diketahui himpunan A dengan anggota X sedemikian hingga X lebih besar dari sama dengan 5 dan kurang dari sama dengan 8 dengan X elemen bilangan asli, banyaknya himpunan bagian dari A yang terdiri dari 3 anggota adalah, pertama-tama di sini akan kita buat daftar terlebih dahulu untuk anggota himpunan dari A. Jadi di sini himpunan A dengan anggota X lebih besar dari sama dengan 5, sehingga di sini untuk yang pertama ada 5, kemudian kurang dari sama dengan 8, maka di sini batasannya adalah 8, maka di sini ada 5, 6, 7, 8. Maka di sini untuk banyaknya himpunan bagian dari A yang terdiri dari 3 anggota, di sini kita bisa menggunakan berbagai rumus. Salah satu contohnya adalah ini. Jadi di sini karena ada 4, maka di sini 4 faktorial dibagi dengan 4 dikurangi 3, karena di sini himpunan bagian
yang terdiri dari 3 anggota, maka 4 dikurangi 3 faktorial dikali 3 faktorial. Sehingga 4 dikurangi 3 hasilnya adalah 1 faktorial. Kemudian 4 faktorial, 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, 3 faktorial ini adalah 3 dikali 2 dikali 1. Maka di sini untuk 321 bisa kita coret, maka hanya menjadi 4 dibagi 1, jawabannya adalah 4. Atau di sini kita juga bisa menggunakan cara dengan mendata satu persatu. Jadi di sini dari 4 anggota kita pilih himpunan bagian yang terdiri dari 3 anggota, sehingga di sini untuk yang pertama adalah 5, 6, 7. Kemudian yang kedua adalah 5, 6, 8. Kemudian yang ketiga adalah 5, 7, 8. Dan yang terakhir adalah 6, 7, 8. Jadi di sini ada 4. Kemudian untuk yang terakhir di sini kita juga bisa menggunakan segitiga Pascal. Jadi di sini untuk himpunan dengan 0 anggota, 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota. Kemudian dari 4 anggota di sini himpunan bagian untuk 0 anggota, 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota. Maka di sini untuk 3 anggota ini adalah yang 4. Maka dari ketiga jawaban ini jawabannya adalah yang D. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 12. Diketahui himpunan A dengan anggota X sedemikian hingga X lebih besar dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 3. X elemen bilangan cacah. Dan himpunan B dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5. Irisan himpunan A dengan himpunan B adalah. Baik, jadi di sini sebelum kita mencari irisan himpunan A dengan himpunan B, pertama-tama di sini untuk himpunan A kita daftar dulu untuk anggotanya. Jadi di sini X lebih besar dari sama dengan 0 dan di sini bilangan cacah. Artinya di sini untuk 0 kita ikut sertakan dan kurang dari sama dengan 3, artinya di sini dari 0 sampai ke 3. Sehingga untuk anggotanya 0, 1, 2, 3. Kemudian irisan himpunan A dengan himpunan B, maka di sini kita bisa melihat untuk himpunan A dan B yang sama-sama memiliki anggota, di sini untuk 0, di sini untuk B tidak ada sehingga bukan. Kemudian 1 di sini sama-sama ada, 2 sama-sama ada, 3 sama-sama ada. Kemudian untuk 4 dan 5 di sini tidak ada sehingga jawabannya adalah 1, 2, 3, ini adalah yang C. Soal yang berikutnya. Diberikan himpunan semesta dengan anggota 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 10. Himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B dengan anggota 4, 5, 6, 7, 8. Anggota dari himpunan A komplement atau di sini A komplement gabungan dengan himpunan B adalah. Baik, jadi di sini untuk pertama-tama kita akan mencari terlebih dahulu untuk A komplement. Jadi di sini untuk A komplement ini adalah anggota dari semesta yang di sini tidak ada di dalam himpunan A atau di sini bukan himpunan A, sehingga di sini bukan 1 sampai dengan 5. Maka di sini untuk A komplement ini adalah 6, 7, 8, 9, 10. Maka di sini untuk A komplement gabungan dengan B, sehingga di sini kita tulis semua yang ada di himpunan B ataupun himpunan A komplement. Jadi di sini untuk 4, kemudian 5, kemudian di sini untuk 6 ada di himpunan B dan himpunan A komplement, sehingga di sini kita tulis 1, tidak perlu kita tulis 2 kali. Kemudian 7, kemudian 8, kemudian 9, kemudian 10. Sehingga di sini untuk jawabannya adalah yang B. Soal yang berikutnya. Banyaknya himpunan bagian dari himpunan Y dengan anggota bilangan prima lebih dari 6 dan kurang dari 20 adalah.
Baik, jadi di sini untuk himpunan dari Y, ini kita daftar untuk anggotanya terlebih dahulu. Jadi di sini bilangan prima lebih dari 6, sehingga di sini 7, 11, 13, 17 dan kurang dari 20, sehingga di sini berakhir di 19. Kemudian untuk yang ditanyakan, ini adalah banyaknya himpunan bagian dari Y, sehingga di sini kita bisa menggunakan segitiga Pascal. Jadi di sini untuk Y ini adalah himpunan dengan 5 anggota. Jadi di sini untuk 0 anggota, 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota, 5 anggota. Jadi di sini untuk 1, 5, 10, 10, 5, 1 ini adalah untuk 5 anggota. Maka di sini untuk banyaknya himpunan bagian, di sini tinggal kita jumlahkan saja dari 1, 5, 10, 10, 5, 1. Sehingga di sini apabila dijumlah 20, 20 positif 10, 30 positif 2, hasilnya adalah 32. Sehingga untuk jawabannya adalah yang C. Soal yang berikutnya. Diketahui himpunan semesta dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, himpunan B dengan anggota 3, 4, 5, 6. Anggota dari A dikurangi B, irisan dengan B adalah. Baik, jadi di sini untuk himpunan dengan anggota A dikurangi B, jadi di sini 1, 2, 3 dikurangi dengan 3, 4, 5, 6. Maka jawabannya di sini adalah 1 dan 2. Karena di sini 1, 2, 3 artinya di sini dikurangi dengan anggota yang ada di himpunan B. Di sini untuk himpunan B ada 3, sehingga di sini untuk 3-nya kita coret, maka hasilnya adalah 1, 2. Kemudian di sini irisan dengan himpunan B. Maka di sini bisa diperhatikan karena ini tadi sudah dikurangi, sehingga di sini untuk masing-masing anggotanya dari himpunan A negatif B dengan himpunan B di sini semuanya berbeda. Sehingga di sini untuk irisannya ini adalah tidak ada atau ini adalah himpunan kosong. Maka untuk jawabannya adalah yang A. Soal yang berikutnya. Diketahui himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, 4, himpunan B dengan anggota bilangan prima kurang dari 6. Baik, jadi di sini kita tulis terlebih dahulu untuk bilangan prima kurang dari 6. Ini adalah 2, 3, 5. Kemudian himpunan C dengan anggota X sedemikian hingga X lebih besar dari sama dengan 2. Artinya di sini untuk 2 kita tulis. Dan kurang dari sama dengan 7, artinya di sini dari 2 sampai dengan 7. Kemudian untuk yang ditanyakan anggota dari A gabungan B, irisan C adalah. Baik, jadi di sini untuk yang pertama untuk A gabungan B, jadi di sini untuk himpunan A dengan himpunan B, di sini gabungan, artinya di sini kita tulis semuanya. Di sini yang pertama adalah 1, 2, 3, 4, kemudian di sini ada 5. Maka di sini untuk irisan dengan C, di sini bisa kita tulis ini adalah 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 5. Sehingga di sini untuk irisan dari himpunan A gabungan B dengan himpunan C ini adalah 2, 3, 4, 5. Sehingga untuk jawabannya adalah yang B. Soal yang berikutnya. Dalam suatu kelas terdapat 30 orang siswa. Baik, jadi di sini semestanya 30. Di antaranya ada 20 siswa senang pelajaran matematika. Baik, untuk banyaknya siswa gemar matematika di sini ada 20 siswa. 15 orang siswa senang pelajaran fisika. Kemudian untuk fisika di sini ada 15 orang dan 10 orang siswa senang keduanya. Baik, jadi di sini untuk irisan dari
banyaknya himpunan siswa yang gemar matematika dengan fisika di sini ada 10 orang. Kemudian untuk yang ditanyakan, banyaknya siswa yang tidak senang keduanya adalah baik. Jadi di sini untuk banyaknya siswa yang tidak gemar keduanya, ini adalah komplement untuk banyaknya siswa yang gemar matematika gabungan dengan banyaknya siswa yang gemar fisika. Sehingga di sini untuk jawabannya ini adalah semesta. Jadi di sini ada 30 siswa. Kita kurangi dengan banyaknya siswa yang gemar matematika, kemudian dijumlah dengan banyaknya siswa yang gemar fisika, kemudian dikurangi dengan banyaknya siswa yang gemar keduanya. Sehingga di sini 20 positif 15, hasilnya 35, dikurangi 10, hasilnya 25. Maka 30 dikurangi 25 hasilnya adalah 5. Sehingga untuk jawabannya adalah yang C. Soal yang berikutnya. Suatu kelas yang berjumlah 25 siswa terdapat 20 orang siswa yang senang sepak bola. 15 orang siswa senang bulu tangkis dan 3 orang siswa tidak senang keduanya. Banyaknya siswa yang senang keduanya adalah baik. Jadi di sini untuk pertama untuk soal nomor 18 di sini kita data terlebih dahulu. Yang pertama di sini suatu kelas berjumlah 25 siswa, artinya di sini untuk banyaknya semesta di sini ada 25. Kemudian di sini untuk terdapat 20 siswa yang gemar sepak bola, sehingga di sini bisa kita tulis banyaknya siswa yang gemar sepak bola di sini SB sama dengan 20. 15 siswa gemar bulu tangkis, sehingga di sini BT 15. Kemudian di sini 3 orang siswa tidak gemar keduanya, sehingga di sini banyaknya siswa yang tidak gemar, artinya di sini adalah komplement atau kecuali di sini sepak bola gabungan dengan bulu tangkis, sehingga di sini ada 3 orang. Kemudian yang ditanyakan adalah banyaknya siswa yang senang keduanya. Di sini kita bisa menggunakan berbagai cara. Salah satu contohnya adalah di sini saya menggunakan rumus seperti ini. Jadi di sini adalah banyaknya siswa yang tidak gemar. Di sini komplement tidak gemar sepak bola dan bulu tangkis. Di sini gabungan. Ini adalah semesta dikurangi dengan sepak bola ditambah bulu tangkis dikurangi dengan sepak bola dan bulu tangkis. Artinya di sini adalah irisan. Sehingga di sini untuk yang pertama untuk sebelah kiri di sini adalah 3 sama dengan semesta 25 dikurangi dengan sepak bola di sini 20 ditambah bulu tangkis di sini 15, kemudian dikurangi dengan yang ditanyakan. Ini adalah banyaknya siswa yang gemar sepak bola dan bulu tangkis. Di sini irisan. Sehingga di sini 20 ditambah 15 hasilnya 35. Maka di sini untuk 25 dikurangi 35 hasilnya adalah negatif 10. Sehingga di sini untuk negatif 10 dipindah ke ruas kiri hasilnya adalah positif 10. Maka 3 ditambah 10 hasilnya adalah 13. Sehingga di sini apabila kita lihat jawabannya di sini tidak ada. Sehingga di sini untuk soal nomor 18 di sini dilingkari karena jawaban yang benar adalah 13. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 19. Dalam suatu kelas terdapat 20 orang siswa gemar minum susu. Di sini kita tulis terlebih dahulu. Di sini untuk S ini adalah banyaknya siswa yang gemar minum susu 20. 15 orang siswa gemar minum teh, sehingga di sini untuk T 15. Dan 5 siswa senang minum keduanya, sehingga di sini banyaknya siswa yang gemar susu sekaligus gemar teh. Di sini adalah S irisan T sama dengan 5. Kemudian dan 3 orang siswa tidak gemar keduanya, sehingga di sini banyaknya siswa yang tidak, karena di sini ada kata tidak, sehingga di sini komplement dari susu gabungan dengan teh. Di sini ada 3 siswa. Banyaknya siswa dalam kelas tersebut adalah
Baik, jadi di sini yang ditanyakan ini adalah semestanya. Maka di sini karena S sudah kita pakai untuk banyaknya siswa yang gemar minum susu, maka di sini semestanya adalah banyaknya siswa dalam satu kelas, sehingga di sini SK. Maka di sini sama dengan banyaknya siswa yang gemar susu, di sini ada 20 ditambah banyaknya siswa yang gemar teh, di sini 15 dikurangi dengan banyaknya siswa yang gemar susu sekaligus teh, di sini 5, kemudian ditambah dengan banyaknya siswa yang tidak gemar keduanya, di sini 3. Sehingga 20 ditambah 15 hasilnya 35. 35 dikurangi 5 hasilnya 30, ditambah 3 hasilnya 33. Sehingga di sini untuk jawabannya adalah yang D. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 20. Dalam remaja Karang Taruna setelah dilakukan survei terhadap kegemaran olahraganya, diperoleh data sebagai berikut. Baik, jadi di sini karena soalnya panjang, maka di sini kita tulis satu-satu. 20 siswa gemar bola voli, sehingga di sini bisa kita tulis untuk bola voli 20. 25 siswa gemar sepak bola, di sini ada 25 siswa gemar sepak bola. Kemudian 23 siswa gemar bulu tangkis, sehingga di sini bisa kita tulis T23, atau di sini bisa teman-teman tulis dengan di sini untuk bola voli BV, sepak bola SB, dan bulu tangkis BT. Namun di sini karena nanti terlalu panjang, sehingga di sini kita ambil saja satu huruf. Kemudian 8 siswa gemar bola voli dan sepak bola, sehingga di sini irisan dari bola voli dan sepak bola ini adalah 8. Kemudian 10 siswa gemar bola voli dan bulu tangkis, sehingga di sini irisan dari bola voli dan bulu tangkis di sini ada 10. Kemudian 12 siswa gemar sepak bola atau bulu tangkis. Maka di sini irisan dari sepak bola dan bulu tangkis adalah 12. Kemudian 4 siswa gemar ketiganya, sehingga di sini irisan dari bola voli, sepak bola, bulu tangkis adalah 4. Kemudian serta 2 anak tidak gemar ketiganya, sehingga di sini banyaknya siswa tidak gemar bola voli, sepak bola, dan bulu tangkis di sini gabungan. Jadi gabungan dari ketiganya ini di sini komplement, kecuali ketiganya ini setelah digabungkan ini adalah 2 anak. Kemudian untuk soalnya banyaknya remaja di Karang Taruna tersebut adalah baik. Jadi di sini kita mencari semestanya. Maka di sini karena datanya sudah kita tulis satu demi satu, maka di sini untuk soalnya kita hapus terlebih dahulu. Di sini kita buat untuk diagram lingkarannya. Jadi di sini bisa teman-teman perhatikan. Yang pertama di sini untuk bola voli, kemudian ini untuk sepak bola, dan ini untuk tenis. Jadi di sini banyaknya siswa yang gemar voli, di sini ada 20 siswa. Di sini bisa teman-teman hitung 6 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 6 hasilnya 20. Atau di sini untuk cara mudahnya, di sini kita tidak mulai dari angka yang paling depan, namun di sini kita mulai dari yang paling belakang. Sehingga di sini lebih mudah. Contohnya ini, tidak gemar ketiganya, maka di sini kita taruh di luar, di sini adalah 2. Kemudian gemar ketiganya di sini 4, maka di sini kita taruh 4. Kemudian gemar sepak bola dan bulu tangkis, di sini ada 12. Sehingga di sini untuk 12 kita kurangi dengan 4, karena di sini sudah ada 4, 12 dikurangi 4 hasilnya 8. Kemudian gemar bola voli dan bulu tangkis, di sini ada 10, sehingga 10 kita kurangi dengan 4 hasilnya 6. Kemudian gemar bola voli dan sepak bola, di sini 8, sehingga 8 ini kita kurangi dengan 4, sehingga 8 dikurangi 4 hasilnya 4. Kemudian banyaknya siswa yang gemar tenis, di sini untuk tenis ini adalah lingkaran yang besar, di sini adalah 23. Sehingga di sini 23 yang masuk ke dalam lingkaran ini adalah 6, 4, 8. Sehingga dikurangi 6, dikurangi 4, dikurangi 8 hasilnya 5. Maka di sini apabila dijumlah, di sini bisa teman perhatikan
5 ditambah 6, 11 ditambah 4, 15 ditambah 8, hasilnya 23. Kemudian untuk sepak bola di sini ada 25, sehingga di sini bisa diperhatikan untuk lingkaran sepak bola, maka di sini sama saja dengan 25 dikurangi dengan 4, dikurangi dengan 4, dikurangi dengan 8, sehingga di sini yang hanya gemar sepak bola saja ini adalah 9 orang. Dan apabila di sini dijumlah 9 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 8, hasilnya adalah 25. Begitu juga dengan bola voli tadi. Jadi di sini untuk bola voli ini adalah 20 dikurangi dengan 4, dikurangi dengan 4, dikurangi dengan 6, hasilnya adalah 6. Di sini apabila dijumlah 6 ditambah 4 10, di sini juga 10, maka hasilnya adalah 20. Maka di sini untuk semestanya, untuk yang angka di sini sudah saya beri ketebalan. Ini akan kita jumlahkan semuanya. Sehingga di sini untuk 6 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 2. Maka di sini 6 ditambah 4 10, 9 tambah 6 15, 4 tambah 8 12, 5 tambah 2 7, 10 ditambah 15 hasilnya 25, 25 ditambah dengan 19 hasilnya adalah 44. Sehingga di sini apabila kita kembali ke soal yang utuh, jawaban untuk 44 ini adalah yang C. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal yang terakhir untuk pilihan ganda, soal nomor 21. Sebuah lembaga penelitian meneliti makanan ringan yang dikonsumsi anak-anak. Hasil dari penelitian tercatat 18 merek mengandung zat pewarna sintetik. Jadi di sini kita tulis terlebih dahulu, di sini untuk Z, ini adalah zat pewarna sintetik, ini ada 18 merek. Kemudian 24 merek mengandung penyedap rasa buatan. Jadi di sini penyedap rasa buatan, di sini ada 24 merek. Kemudian ada 10 merek yang mengandung kedua zat tersebut. Jadi di sini karena mengandung keduanya, maka ini adalah irisan dari zat pewarna sintetik dan penyedap rasa buatan. Di sini ada 10. Kemudian jika ada 9 merek yang tidak mengandung zat pewarna sintetik maupun penyedap rasa buatan. Jadi di sini tidak mengandung, sehingga di sini komplement dari zat pewarna sintetik dan penyedap rasa. Di sini adalah gabungan, sehingga di sini 9. Kemudian untuk yang ditanyakan, banyaknya merek makanan ringan yang diteliti oleh lembaga penelitian tersebut adalah baik. Jadi di sini kita mencari semesta, sehingga di sini untuk semestanya adalah banyaknya merek yang di sini mengandung pewarna sintetik 18 ditambah dengan penyedap rasa buatan 24 dikurangi dengan irisan keduanya, ini adalah 10, kemudian ditambah dengan tidak mengandung keduanya 9. Sehingga 18 ditambah 24 hasilnya adalah 42, dikurangi dengan 10 hasilnya 32, ditambah 9 hasilnya 41. Sehingga di sini untuk jawabannya adalah yang B. Semoga bermanfaat. Kami dari channel Blatik.